pemirsa, selamat malam. Saat ini saya ada di Istana Kopi Lanijaya. Kenapa Kopi Lanijaya? Kopi Lanijaya berbeda dengan kopi-kopi yang lain yang ada di Papua. Karena Lanijaya memiliki potensial daerah yang unggul bagi Provinsi Papua. Unggul karena memiliki ketinggian di Lanijaya 2.200 sampai dengan 2.500 di atas permukaan laut. Rata-rata suhu itu 19 sampai dengan, kalau turun itu sampai 11. Jadi memang suhu itu sangat rendah sekali. Itu mempengaruhi aktivitas tumbuh-tumbuhan di sana, terutama kopi. Kopi ini berpengaruh positif terhadap suhu, kelembapan, dan juga kesuburan tanah. Jadi Lanijaya sesungguhnya cocok sekali dengan tanaman kopi. Selama ini kopi tidak begitu dikembangkan, tapi karena sekarang sudah ada petani-petani kreatif yang sudah mulai masuk, sehingga di sana sangat potensial untuk kita kembangkan kopi, terutama jenis kopi Arabica. Karena rata-rata di Papua itu dibudidayakan tanaman kopi jenis Arabica. Robusta jarang sekali dikembangkan karena memang iklim yang dimiliki Papua, lebih khusus di Jaya dan di Lanijaya, itu sangat spesial untuk kopi sebenarnya. Karena itu di Kabupaten Lanijaya sesungguhnya memang harus betul-betul komoditi kopi ini yang harus ditingkatkan. Setiap petani harus diarahkan bagaimana supaya kopi itu betul-betul menjadi bagian perekonomian mereka, bisa mereka kembangkan di sana. Karena lihat dari potensi alamnya yang sangat mendukung, terutama suhu, iklim, kelembapan, dan tingkat kesuburan tanah, itu sangat-sangat mendukung. Karena itu kopi itu harus dikembangkan terus-menerus. Kapanpun kopi itu bisa membawa kesuksesan petani Lanijaya, bisa menjadi taraf hidup mereka diperbaiki. Itu yang saya mau sampaikan pada malam ini. Di sini kopi luar biasa sudah ada di depan ini tersedia, dan ya, rasa kopi Lanijaya itu seperti apa ya pemirsa, saya coba dulu. Memang luar biasa, rasanya beda dengan kopi yang lain. Selamat malam pemirsa yang kami kasih. Saya di malam ini di tengah-tengah kopi Lanijaya yang dibuat oleh anak-anak asli Papua, lebih khusus di pedalaman. Ini satu komunitas yang luar biasa yang diproduksi oleh anak-anak asli Papua. Di era otonomi khusus diberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat Papua. Ada beberapa komunitas yang unggul, lebih khusus di daerah-daerah Pegunungan Tengah itu kopi. Hari ini luar biasa, malam ini kita lihat di depan saya ini diproduksi oleh anak asli Papua. Dan itu nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Dan hampir di pedalaman itu luar biasa. Hari ini ada penambahan pendapatan ekonomi masyarakat lokal. Beberapa komunitas lokal yang kebijakan pemerintah selama ini, pemerintah dari dinas terkait, mereka menanam kopi luar biasa, tetapi follow-up-nya itu selama ini lemah, dan hampir bupati dalam kebijakan untuk memperkuat ekonomi jemaat atau masyarakat, ini saya lihat ada beberapa
usaha yang dilakukan oleh anak-anak asli Papua itu sepertinya mereka bekerja sendiri, tidak ada dukungan dari pemerintah daerah. Nah, ini sementara masyarakat dia kebun kopi yang didukung oleh pemerintah dari swadaya mereka lakukan itu, mereka mau jual kemana, ya? Dan ini beberapa anak-anak intelektual atau beberapa pengusaha kopi yang di Wamena, di Lanijaya, di Tolikara. Nah, ini salah satu intelektual Papua yang sedang dia produksi. Ini peralatan di depan saya ini luar biasa. Dan dia membeli dari seluruh masyarakat. Walaupun pemerintah tidak mendukung penuh, tetapi ini kebijakan dari anak daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kecil. Nah, selama otonomi khusus sudah 2020 tahun kita lihat belakangan ini, komunitas yang unggul dan itu lapangan kerja bagi masyarakat lokal itu hampir masyarakat berjalan sendiri tanpa didukung oleh pemerintah sepenuhnya. Dan malam ini, wah, di depan saya ini kopi luar biasa. Dan ini satu menambah pendapatan masyarakat asli Papua. Kopi ini unggul sekali, dia punya kelebihan khusus, luar biasa, aroma juga sangat-sangat keunggulannya luar biasa. Karena itu saya sebagai tokoh masyarakat dan juga sebagai tokoh agama, saya harap ini ke depan pemerintah harus mendukung penuh, memfasilitasi anak-anak daerah supaya lewat mereka itu, ya itu pada akhirnya pendapatan masyarakat Papua itu akan bertambah. Tapi kalau mereka berjalan sendiri, walaupun mereka produksinya cukup banyak, tidak ada tempat yang mereka harus jual, mereka harus usaha sendiri, koneksi ke daerah-daerah lain, itu mereka harus berusaha sendiri. Jadi saya lihat ini memang beberapa hal yang menjadi kesulitan bagi pengusaha, baik itu kopi, buah merah, ada beberapa komunitas unggul lokal yang ada di Papua. Ini perlu dukungan penuh oleh pemerintah daerah. Karena itu hari ini saya ada lihat ini anak luar biasa, alat-alat yang dari manual sampai dengan sekarang dia sudah masuk modern. Alat-alat yang kita lihat depan ini itu luar biasa, dan ke depan pasti anak-anak Papua itu bisa, ya, kita bisa bersaing dengan pasar dunia yang lain. Karena itu dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, tapi juga orang-orang yang dinas terkait itu dalam pengembangan perkebunan kopi di daerah ini harus didukung penuh. Ya, pemerintah kasih pembinaan ini jangan putus-putus, tapi itu harus continue, harus rutin, sehingga pendapatannya harus jelas. Karena kita sampai hari ini Papua keunggulan yang komunitas daerah yang unggul itu hari ini kita tidak bisa pastikan. Ini hanya dari beberapa orang yang mereka ini itu hanya sekecil saja. Kita punya lahan di daerah ini kan tidak ada seperti lahan-lahan di dunia lain, ya, dunia lain, karena kita ini hanya tradisional, ya, lahan tradisional, ditanam, diberi bibit, itu terbatas sekali. Tapi ke depan ini kalau bisa ada lahan-lahan besar yang dibuka oleh pemerintah, dipekerjakan masyarakat, sehingga itu ada pendapatan masyarakat kecil di bawah dari sisi ekonomi. Melalui itu mereka bisa dukung anak sekolah, ada penambahan kesejahteraan dalam rumah tangga mereka. Karena itu, ya, kopi Lanijaya ini Bapak Ibu mau coba, ini di Jayapura ini sudah mulai, saya lihat anak-anak sudah mulai ada tempat untuk jual di Kota Raja Kelurahan Wakmo. Jadi kalau ada mau pesan silakan. Ini kopi Lanijaya yang sangat tanpa gula pun ini bisa diminum. Ya, luar biasa. Shalom. Ya, shalom, selamat malam bagi teman-teman sekalian. Saat ini saya mau menjelaskan
sedikit tentang apa itu kopi Arabica yang sebenarnya. Kopi Arabica ini dikembangkan dari dunia barat dan masuk ke Papua, dan lebih khususnya di pegunungan Jayawijaya yang saat ini adalah Wamena sebagai Kabupaten Indo, dan dia kembangkan beberapa wilayah pemekaran yang ada saat ini seperti Tolikara, Lanijaya, Puncak Jaya, Yalimo, Mamperamo, Yaukimo, Pegunungan Bintang. Itulah perkembangan kopi Arabica yang saat ini dikembangkan oleh petani kopi dari Pegunungan Papua atau wilayah adat Lapago yang saat ini dikembangkan. Dan Lani Kopi merupakan kopi pilihan yang diolah secara khusus sehingga menciptakan aroma yang harum. Sekarang ini adalah kopi biji yang diolah dan diproses secara manual oleh petani kopi dengan fermentase dalam 1 hari. Peredaman bisa menghasilkan hasilnya seperti ini. Nah, ini proses full wash yang dikelola oleh petani. Kemudian ini adalah proses natural. Nah, ini warnanya agak beda sedikit, di mana proses full wash dengan proses natural. Jadi itulah hasil panen kopi yang dikelola oleh petani kopi sehingga hasilnya seperti itu. Dan yang dikembangkan saat ini adalah saya sendiri. Saya adalah Leius Wenda dari Kabupaten Lanijaya, dan selama ini saya kenal kopi ini dari tahun 2012. Tahun 2012 kami beli kopi ini dengan biji gabah atau kulit tanduk, dan kopi ini dikelola oleh petani. Sebelumnya itu mereka jual 5.000 per kilo di tahun 2012. Kami membantu mereka kasih naik harga sampai 12.000. Dari 12.000 kami lihat perkembangan petani untuk mengelola kopi kurang semangat, sehingga kami kasih naik harga dari 12.000 menjadi 20.000. Kemudian kasih naik sampai 20.000, masih sedikit kurang semangat lagi, sehingga kami memberikan dorongan kepada petani kopi dengan harga 30.000. Dari 30.000 naik sampai 50.000. Setelah ekonomi hijau turun, sehingga kami berikan semangat petani menjadi harga 1 kilo yang berlaku sampai hari ini adalah dengan kopi gabah, yaitu 1 kilo 60.000. Dan kopi gelembing yang sudah dikupas itu 1 kilo 80.000. Itu seperti ini. Nah, itulah perkembangan harga kopi dari olah petani sampai ke pihak yang ketiga, sehingga perkembangan dari waktu ke waktu selalu berkembang terus. Dan sampai saat ini kami sebelumnya hanya menggunakan gelas, tetapi sekarang kita bisa pakai kopi diolah dengan manual blend. Dan sebelum itu saya jelaskan sedikit tentang Lani Kopi yang ada saat ini. Itu di dalam kemasannya kita bisa kenal, itu Lani Kopi dengan 1 kilo dengan harga 150.000
untuk harga Lanijaya. Kemudian ini adalah 1 kilo 300 gram, 1300 gram. Itu bentuknya seperti ini. Itu ukurannya adalah dark roasting. Kemudian ini sama juga, namun ukuran roasting adalah medium. Lalu yang berikut adalah light. Jadi dia ukurannya adalah light roasting. Ukurannya adalah light roasting. Jadi dia punya ukurannya beda-beda. Kemudian yang ini dengan ukuran medium, dia hasilnya seperti ini. Tapi dia punya beratnya 300 gram. Nah itu ukurannya seperti itu. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana kita membuat kopi manual blend. Alat yang kita dapatkan manual blend, mari kita lihat. Kita praktekkan bagaimana cara membuat manual blend. Ya, ini proses manual blend. Jadinya begini. Mari kita lihat bagaimana kita membuat proses manual blend. Jadi kita harus lihat keseimbangan air dengan kopi. Hasilnya mengkilat dan jernih tanpa ampas, tidak ada ampas satupun. Inilah jadinya kopi manual blend. Beda kan? Beda dengan yang biasa kita bikin langsung dengan gelas. Tapi inilah hasil proses pembuatan kopi manual blend. Mari kita lihat. Mari kita minum Lani kopi asli dari Lanijaya, kopi Arabica kualitas terjamin 100% kopi organik asli dari Kabupaten Lanijaya. Kita minum. Enak dan nikmat kopi dari Lanijaya. Luar biasa aslinya kopi Lanijaya.